Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Hukmasyabia dan ini dua teman saya, Feni Gita Cahyani serta Deka Manik. Kami dari kelas Pemda B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk poin pertama mungkin langsung dijelaskan oleh teman saya, Feni Gita. Oke, saya akan menjelaskan mengenai asas dekonsentrasi. Menurut A.M. Donner, dekonsentrasi merupakan bentuk dari pengarahan pada dikumpulkannya seluruh kekuasaan untuk memutuskan pada satu ataupun sejumlah jabatan yang sedikit-dikitnya. Sedangkan menurut Amran Muslim, dekonsentrasi merupakan penyerahan kekuasaan ataupun wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, ada asas desentralisasi. Menurut Philippus M. Hajon, makna dari desentralisasi ialah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi dilakukan pula oleh satu satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahannya. Konsep dari desentralisasi sendiri lebih menekankan pada cara pengembangan bentuk kapasitas yang bersifat lokal dan dapat diaplikasikan sebagai wujud pengembangan pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia untuk mempengaruhi para birokrat dan pengambilan keputusan yang masih memandang sebelah mata terkait kemampuan pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota, ataupun mengkhawatirkan akan timbulnya disintegrasi bangsa dalam melakukan otonomi daerah. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada efisiensi dalam pelaksanaannya, tugas pemerintahan ini dalam mencapai efisiensi harus memperoleh konsep yang bersifat strategis, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga segala sumber daya serta potensi yang dimiliki oleh pemerintah penggunaannya telah dibatasi berdasar pada prinsip kepatutan dan kelayakan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian ada efektivitas. Dalam hal ini, aparat-aparat pemerintah daerah akan lebih cepat mengetahui sesuatu dan masalah serta memiliki upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, ada memungkinkan melakukan inovasi. Dalam hal ini, diharapkan dapat mendorong daerah untuk terus menggali potensi-potensi baru agar mendukung dan memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta melakukan inovasi dalam hal pelayanan masyarakat agar dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, meningkatkan motivasi moral, komitmen, dan produktivitas melalui penerapan asas desentralisasi, diharapkan aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran moral agar kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat selalu ada. Kemudian, menimbulkan sikap komitmen dalam diri pemerintahan daerah tentang melaksanakan urusan-urusan yang dibebankan kepada mereka, serta bagaimana menunjukkan hasil pelaksanaan urusan tersebut melalui tingkat produktivitas yang telah mereka miliki. Untuk asas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Alifa, silahkan. Baik, untuk selanjutnya mengenai ajaran rumah tangga material. Rumah tangga material merupakan sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah. Kewenangan setiap daerah meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu persatu secara normatif dalam perencanaan perundang-undangan. Jadi, apa yang tidak tercantum dalam perincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah tersebut. Daerah otonom sebagai suatu masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan-urusan sendiri yang secara prinsipal akan berada dari suatu negara yang tentunya lebih besar. Negara dan daerah memiliki tugas yang lebih spesifik. Dengan begitu, ajaran ini disebut sebagai ajaran rumah tangga material. Model ini sering disebut dengan ultravirus. Untuk selanjutnya mengenai ajaran rumah tangga formil. Baik,
Tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum, yang pada prinsipnya akan dapat dilakukan oleh masyarakat hukum lain. Apabila terdapat pembagian tugas, maka hanya semata pertimbangan bersifat rasional atau praktis. Lalu, dari batasan konsep rumah tangga formil bisa dilihat bahwa pemerintah daerah lebih leluasa bergerak, namun tetap dalam batasan seperti berbentuk yang pertama, hanya mengatur hal yang tidak atau belum diatur dengan per UU atau perda yang lebih tinggi dari tingkatannya. Bila suatu negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya diberikan untuk mengatur urusan daerah yang lebih rendah, maka perda yang lebih rendah tersebut tidak memiliki wewenang lagi. Kemudian, ajaran rumah tangga real, yaitu sistem ini secara umum mengambil jalan tengah antara rumah tangga material dan ajaran rumah tangga formil dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formil. Konsep ini bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor nyata mencapai adanya keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan yang ada, baik pada daerah sendiri maupun pusat. Sistem ini sistem ini menganut suatu kebijakan bahwa setiap UU pembentukan daerah dengan mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah secara jelas dinyatakan sebagai model pangkal dengan disertai segala atributnya berupa kewenangan, personil, atau pelengkapan dan harus diikuti dengan sumber-sumber pembiayaannya. Tujuan pemberian otonom sendiri yaitu terdapat meliputi dari segi politik, kemudian segi manajemen pemerintahan, dari segi kemasyarakatan, dan segi ekonomi pembangunan. Ada 5 macam otonomi berdasarkan pendapat Koswara Kertapraja yang telah dilakukan oleh beberapa negara, yaitu ada otonomi organik, otonomi formal, otonomi material, otonomi real, dan otonomi nyata. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Deka Manik. Yang berikutnya ialah asas penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan ini cakupannya lebih sedikit dikaji dan dibicarakan dibanding dengan asas-asas lainnya. Pengertian atau konsep tugas pembantuan menurut Koswara pada tahun 2003 adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Rosidin pada tahun 2010 mengemukakan bahwa tugas pembantuan ini merupakan tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Tujuan dari suatu pemberian tugas pembantuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Sadu Wasistiono adalah yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, yang kedua pembangunan serta pelayanan umum, serta juga untuk memberikan tugas pembantuan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah. Lalu terdapat beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukan pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah daerah kepada desa. Yang kedua adalah political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Yang ketiga ialah adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan negara secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya ialah cita pemerintah pusat akan dengan mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra itulah yang kemudian akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu sesuai dengan pendapat Kasan Effendi, bahwa masalah-masalah yang timbul akibat tugas pembantuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas kurang diikuti dengan pembiayaan yang cukup, menjadi kendala apalagi transparansi pengelolaan tugas pembantuan cenderung masih didominasi oleh sektor kesehatan, pendidikan, maupun sektor real lainnya. Yang kedua ialah terjadi overlapping, bahkan gesekan antara tugas pembantuan dan tugas fungsi dinas atau banda daerah otonom. Yang ketiga ialah sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Yang keempat ialah fungsi pengawasan atau controlling berada pada kategori rendah, sehingga rentan dengan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian berikutnya ialah tidak sinkronnya antara kebutuhan pemberi dan penerima. Pemberi pemerintah pada level provinsi atau badan yang lebih tinggi menginginkan jalan sementara penerima membutuhkan air dan seterusnya. Dan yang terakhir ialah terjadi tugas yang overlapping antara penerima dan pemberi. Apa tugas diutamakan tupoksi atau mengikuti secara tugas membantu yang cenderung bertolak belakang. Maka dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah ini harusnya diselesaikan dengan adanya persiapan yang matang, baik dari biaya, alat, sarana, dan prasarana, dan pelaksanaan tugas yang baik dengan adanya transparansi.
Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, diperlukannya kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Demikianlah penjelasan terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.